Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai kita di hadis yang ke-26 ya Pak ya. Sampai kita ke hadis yang ke-26. Setelah hadis yang ke-25 pekan lalu kita baca ya tentang pengaduan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengadukan kepada Rasulullah tentang tidak bisanya mereka berlomba atau mengejar saudara-saudaranya para sahabat yang lain, kaum muslimin yang memiliki kekayaan. Ya, mereka mengadu kepada Rasulullah. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta banyak telah pergi meninggalkan kami dengan membawa pahala yang berlimpah. Jadi sekali lagi, yang menjadi perhatian para sahabat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu, perlombaan mereka dalam kebaikan. Mereka berusaha berlomba-lomba untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala yang berlimpah dari Allah. Sehingga mereka akan merasa tertinggal dari saudara-saudaranya saat saudara-saudaranya bisa melakukan suatu amal soleh namun mereka tidak bisa. Itu yang membuat mereka sedih dan timbul rasa ghibthah namanya, iri, tapi iri dalam kebaikan. Dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa melakukan ibadah-ibadah, sedangkan saya tidak bisa. Nah, itu yang membuat mereka iri dulu. Tidak seperti kita zaman sekarang. Zaman sekarang yang menjadi perlombaan manusia kebanyakan adalah hal-hal duniawi, harta benda yang sifatnya dunia. Mereka berlomba-lomba untuk memperbagus tempat tinggal, memperbagus kendaraan, memperbanyak harta dan yang lain, dan merasa tertinggal ketika yang lainnya sudah memiliki harta banyak namun dia masih gitu-gitu aja. Yang lain rumahnya sudah gedong, dia masih milik. Yang lain kendaraannya sudah mewah, dia masih sepeda gitu. Zaman sekarang mungkin perlombaannya seperti itu. Tapi di zaman dulu, zaman para sahabat, mereka betul-betul berlomba untuk mencari akhirat, memperbanyak kehidupan akhirat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
orang-orang yang tidak memiliki harta di saat itu merasa kalah dengan orang-orang yang punya harta banyak. Ya, mereka mengatakan apa? Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya sholat sebagaimana kami sholat. Kami sholat, mereka sholat sama. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Kami puasa, mereka puasa juga, sama juga. Namun wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami ya boro-boro sedekah. Orang fakir mah untuk sendiri aja tidak terpenuhi, maka mereka merasa kalah, tidak bisa mengejar dan tidak bisa berlomba dalam mencari pahala bersama orang-orang yang memiliki harta. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Jadi kalian pun bisa sedekah, kata Nabi. Mungkin bingung, bagaimana kami bisa sedekah sedangkan harta aja nggak punya. Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin 'an munkarin shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Jadi sedekah itu, kata Nabi, banyak caranya, tidak harus dengan harta. Bagi yang punya kelebihan harta, maka mereka ada keharusan bersedekah dengan hartanya. Namun bagi yang tidak punya harta, tetap mereka bisa sedekah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat tasbih yang diucapkan maka akan dihitung sebagai sedekah. Kalimat tahmid, tahlil, kemudian memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, mencegah orang lain melakukan keburukan, itu termasuk sedekah. Bahkan di dalam keterangan yang lain, kita bisa bertemu dengan saudara kita dalam keadaan wajah yang berseri-seri, ya, wajah yang tersenyum, itu pun akan termasuk sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam keterangan yang lain sebutkan, tabassumuka fi wajhi ahika sadaqat. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu bisa melakukan kebaikan hanya dengan menemui saudaramu biwajhin taliqin, dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kalau kita ketemu sama orang terus wajah kita bagus, tersenyum, berseri-seri, semangat kelihatannya, itu pun dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, kata Nabi. Ketika ada seorang suami mendatangi istrinya, menggauli istrinya, itu pun akan dihitung, akan berpahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah ketika salah satu dari kami mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, kepada yang halal,
itu akan membuat dia mendapatkan pahala dari Allah. Kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Ya, bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang yang melampiaskan nafsunya, syahwatnya kepada sesuatu yang haram, bukankah itu akan berdosa di sisi Allah? Ada dosa. Ketika ada seseorang yang melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang haram, maka itu dosa. Ya, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka begitu juga ketika dia melampiaskan atau menyalurkannya kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala dengan perbuatan itu. Ya. Jadi hal yang sifatnya manusiawi yang berupa kebaikan, ketika dilakukan maka insya Allah akan berpahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan ada pahalanya. Jadi semua kebaikan yang dilakukan manusia insya Allah ada pahalanya di sisi Allah jika benar melakukannya. Nah, itu hadis yang ke-25 yang pekan lalu kita baca. Makanya ada ada lucu-lucuannya ya. Sedekah. Ini kan perbuatan baik itu kadang-kadang ada spontan. Jadi yang pertama yang kedua berdasarkan niat. Setelah spontan itu dia. Iya. Jika sesuatu itu adalah kebaikan atau sesuatu yang ma'ruf itu artinya sesuatu yang baik dalam pandangan syar'i, maka ketika dilakukan walaupun dia spontan, kebaikan itu pasti akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan niat itu tidak harus kita meniatkan sesuatu dari jauh-jauh sebelum kita melakukan perbuatan itu. Ya, artinya gini, ketika kita melakukan suatu kebaikan, pasti di dalam hati kita ada kesadaran kita melakukan sesuatu kebaikan. Kesadaran di dalam hati kita bahwa kita melakukan sesuatu, itu namanya niat. Kalau kita tahu yang kita lakukan itu kebaikan, insya Allah itu adalah niat untuk melakukan kebaikan. Ya, kalau niatnya lurus karena Allah, artinya bukan karena mengharapkan sesuatu selain kebaikan atau pahala dari Allah, maka itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan bisa terhitung sedekah dan berpahala ya Pak ya. Tadi saya sampaikan apa? Untuk sedekah itu berarti tidak harus pakai uang, pakai harta ya. Makanya ada lucu-lucuan dari guru saya dulu. Kenapa di masjid itu kotak untuk sedekah itu tulisannya kotak amal, bukan kotak sedekah? Karena kalau dia tulisannya kotak sedekah, kalau dia lewat di depan jamaah, dia cuma senyum aja gitu, udah selesai, dia sudah berikan sedekah. Makanya tulisannya kotak amal, harus ada amal yang dilakukan mungkin. Ya itu ini ya, lucu-lucuan. Artinya sedekah dan kebaikan yang akan membuahkan pahala di sisi Allah tidak harus dengan uang, dengan harta. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 kita baca dulu. Al-haditsus sadisu wal 'ishruna. Al-haditsus sadisu wal 'ishrun. Hadis yang ke-26
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu, setiap, sulama, ruas tulang, kullu, setiap, sulama, ruas tulang, minan nasi, dari manusia, alaihi, atasnya ada kewajiban shadaqatun, sedekah. Alaihi, atasnya, atas setiap ruas tulang yang ada pada manusia itu ada kewajiban shadaqatun, sedekah. Kulla yaumin, setiap hari, kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u, yang terbit, tatlu'u, yang terbit, bihi, padanya, di hari itu, asyamsu, matahari. Jadi setiap ruas tulang kita, tulang manusia, setiap hari, setiap pergantian hari atau setiap hari itu ada kewajiban untuk disedekahi setiap ruas tulang ini. Berarti setiap hari itu ada kewajiban untuk kita sedekah. Kalau dihitung setiap ruas tulang, berarti berapa banyak sedekah yang harus kita keluarkan? Banyak ya. Ruas tulang kita itu ada berapa? Sambungan-sambungan tulang kita ada berapa seluruhnya, dari kepala sampai ke kaki? Sebanyak ruas tulang itulah ada kewajiban untuk disedekahkan, ada kewajiban untuk disedekahi setiap harinya. Namun seluruh kewajiban dari ruas tulang untuk sedekah bisa dipenuhi dengan dilaksanakannya dengan dilaksanakannya 2 rakaat salat duha. Ya. Ta'dilu
ta'dilu yang sepadan, ya, terpenuhi, baina isnaini, bainal isnaini, antara dua rakaat, oh sebentar. Ta'dilu bainal isnaini sadaqatun. Ta'dilu bainal isnaini, mengadili, apa namanya, iya, mengadili atau mendamaikan, ya, di lafaz Imam Bukhari sebutkan islah, bahkan ya, ta'dilu mendamaikan, baina isnaini, di antara dua orang, sadaqatun adalah sedekah. Ketika ada dua orang yang sedang berselisih, kemudian didamaikan atau diislah antara keduanya dengan baik, ya, maka itu adalah satu sedekah, satu perbuatan yang akan dinilai atau dihitung sebagai sedekah. Bahkan mendamaikan antara kedua orang yang sedang bertengkar, berselisih, itu adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan diperintahkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bisa mendamaikan ketika ada dua orang saudara yang sedang berselisih. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Wa tu'inu, dan menolong, ar-rajula, seseorang, fi dabbatihi, di kendaraannya, fatahmiluhu, maka engkau mengangkatnya, ya, membantu naik, katanya. Fatahmiluhu, kamu mengangkatnya, membantunya naik, alaiha, ke atas kendaraan, zaman dulu kendaraannya kuda, unta, kemudian keledai gitu, yang ketika mau naik kadang-kadang orang kesusahan, maka membantu orang lain naik ke kendaraannya, au tarfa'u lahu, atau mengangkatkan baginya, au tarfa'u, atau mengangkat, lahu, untuknya, alaiha, ke atas kendaraan, au tarfa'u, atau mengangkat, lahu, untuknya,
alaiha, ke atas kendaraan, mata'ahu, barang bawaannya. Jadi mengangkatkan barang bawaan ketika ada yang naik kendaraan, kita bantu membawakan bawaannya, kemudian kita angkatkan untuk naik ke kendaraan, itu shadaqatun, shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu, dan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, shadaqatun, itu shadaqah. Wa bikulli khatwatin, dan dengan setiap langkah, wa bikulli khatwatin, dan dengan setiap langkah, tamshiha, perjalanan yang kamu berjalan, tamshiha, yang kamu berjalan, ila salati, menuju salat, itu shadaqatun, shadaqah. Jadi setiap langkah-langkah kita menuju salat, untuk menjalankan salat di masjid, maka itu adalah shadaqah. Wa tumitul adza, dan menyingkirkan gangguan, sesuatu yang bisa mengganggu, yang bisa menyakiti, anit tariqi, dari jalanan, shadaqatun, itu shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang hal-hal yang akan terhitung sebagai sedekah juga, sebagaimana yang disebutkan di hadis sebelumnya. Jadi, namun di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan atau menyampaikan di awal hadisnya, yaitu bahwa setiap ruas tulang dari manusia itu ada kewajiban untuk disedekahi setiap harinya. Namun sekali lagi, sedekah bukan hanya sekedar dengan mengeluarkan harta. Ya, semua kebaikan yang dilakukan manusia itu akan terhitung sebagai sedekah. Bahkan di sini disebutkan contoh-contoh sedekah atau perbuatan yang akan terhitung sedekah di sisi Allah. Di antaranya tadi yang pertama adalah mendamaikan, mengislah antara dua orang saudara yang sedang berselisih, yang sedang bertengkar. Ya, siapapun. Ya, mungkin kadang ada suami istri bertengkar. Nah, ketika kita bisa mendamaikan mereka sehingga reda pertengkarannya dan kembali menjadi baik hubungannya, itu merupakan sedekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Gimana ayatnya, Pak? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara semuanya. Mau dari mana, fa aslihu baina akhawaykum. Allah memerintahkan agar kita melakukan islah, ya, mendamaikan antara kedua saudara yang jika ada perselisihan di antara mereka, ada pertengkaran.
Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, menolong seseorang untuk naik kendaraan atau membawakan bawaannya kemudian dinaikkan ke kendaraan, itu pun sedekah. Maka tolong menolong yang dilakukan antara sesama muslim itu akan terhitung sebagai sedekah. Apapun pertolongan yang diberikan, ya, walaupun hanya membawakan barang bawaannya, hanya menolong dia untuk naik ke kendaraannya atau yang lain-lain, nah itu akan terhitung sebagai sedekah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merasa malas untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita ketika kita mampu untuk memberikan pertolongan. Kemudian wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, setiap kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan oleh manusia, kalimat yang tidak mengandung keburukan, yang tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah sedekah. Terutama kalimat-kalimat thayyibah yang berupa zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terhitung sebagai sedekah di sisi Allah. Maka ingat, jangan sampai lisan kita ini mengucapkan suatu kalimat yang bukan malah akan terhitung sedekah yang berpahala di sisi Allah, bahkan lisan ini akan dicatat kata-katanya sebagai suatu dosa di sisi Allah. Maka jangan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberikan peringatan kepada kita. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, mendingan diam. Kalau mau bicara yang baik-baik, karena setiap pembicaraan, setiap ucapan yang baik itu akan dinilai sebagai sedekah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati shadaqatun, setiap langkah yang kita melangkahkannya untuk menuju salat, berangkat ke masjid, maka setiap langkah itu akan terhitung sedekah. Bahkan di dalam keterangan yang lain sebutkan setiap langkah yang dilakukan manusia untuk menuju ke masjid itu akan menaikkan derajatnya dan akan menghapuskan dosanya. Rajin-rajin berangkat ke masjid bagi laki-laki, karena setiap langkah yang kita langkahkan untuk menuju masjid dengan tujuan sholat berjamaah itu akan menjadi sedekah berpahala di sisi Allah dan akan menaikkan derajat kita serta menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau ke masjid harus semangat walaupun jauh, karena semakin jauh insya Allah akan semakin banyak langkah, berarti semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Kemudian wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun, menghilangkan gangguan di jalanan. Kalau ada gangguan atau ada sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan manusia ketika menempuh jalan itu, kita hilangkan. Ada batu, ada ranting, ada sesuatu yang mengganggu, kemudian dihilangkan, itu akan dinilai sebagai sedekah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya setiap hari ada kewajiban kita untuk bersedekah, karena setiap ruas tulang kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap harinya harus disedekahi, ada kewajiban untuk disedekahi. Namun kalau kita tidak mampu bersedekah dengan mengeluarkan harta atau tidak, ketika dalam keadaan tidak memiliki harta untuk sedekah, maka banyak cara kita mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah. Di
Setiap hari kita harus melakukan kebaikan, harus mengeluarkan sedekah semampu yang bisa kita lakukan. Baik, ini hadis yang ke-26. Nah, mungkin insyaallah nanti kita lanjutkan ke hadis yang 27. Berarti sudah lebih dari setengah hadis ini atau hadis di kitab ini kita baca. Mudah-mudahan sudah banyak yang diamalkan, ya. Kalau dihafal insyaallah sudah banyak, tinggal diamalkannya, ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, silahkan dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, silahkan. Terima kasih Pak. Perbedaan dalam perjalanan dari rumah ke masjid itu ada, kalau tidak salah ada sikir-sikir itu. Ada menambah pahala itu apa? Tidak ada pahala, cuma menghilangkan gangguan-gangguan di jalan. Tidak dalam kalimatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi kan? Rintangan. Gimana kan? Dalam apa namanya itu, masjid itu kan ada sikir-sikir begitu. Oh, Apakah ada pengaruhnya terhadap pahalanya? Tidak ada. Menghilangkan gangguan di jalannya. Itu ada pahalanya. ada. Ketika kita berjalan ke masjid, berjalannya saja ke masjid itu sudah ada fadilahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berjalan ke masjid, perjalanannya saja itu ada fadilah. Bisa satu langkah kita bisa menaikkan derajat, dan langkah berikutnya bisa menggugurkan dosa kita. Jadi setiap satu langkah, kalau kita melangkah itu berarti dua, ya Bu ya. Melangkah itu kan kanan dan kiri. Berarti setiap langkah itu ketika kita melangkahkan kaki kita, maka akan menaikkan derajat kita. Kemudian melangkahkan kaki yang kedua akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu untuk langkahnya saja. Jadi orang yang berangkat ke masjid, ya, di rumah dia berwudu, kemudian dia menuju ke masjid untuk tujuan sholat berjamaah, maka setiap langkah yang dia langkahkan itu sudah merupakan peninggi derajat dan penggugur dosa, sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau disempurnakan dengan adab-adab yang lain
yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berjalan ke masjid. Nanti kan dalam melakukan suatu amalan, manusia itu akan mendapatkan pahala besar dan kecilnya atau sempurna dan tidaknya pahala dari amalan itu akan disesuaikan atau ditentukan dengan adab-adab yang dijalankan dalam melakukan amalan itu. Ketika kita berangkat ke masjid itu ada adab-adab yang kalau kita laksanakan adab-adab itu, maka perjalanan kita ke masjid akan semakin sempurna pahalanya. Di antaranya ada zikir pada saat kita berjalan ke masjid. Ya, dari mulai kita keluar dari rumah ada zikir. Kemudian kita berjalan ke masjid ada zikir. Kemudian nanti kita sampai di masjid, masuk masjid ada zikir. Kemudian kita keluar dari masjid ada zikir. Nah, semakin kita terapkan adab-adab dalam suatu amalan, maka akan semakin sempurna pahala yang kita dapatkan. Jadi kalau ada yang melangkahkan kaki ke masjid, dia tanpa membaca zikir karena mungkin belum tahu atau belum hafal atau lupa mungkin, ya tetap insya Allah dia akan mendapatkan faedah dari langkah kakinya itu kalau memang tujuannya adalah untuk salat di masjid. Apalagi kalau ditambah dengan adab-adab yang lain, dengan zikirnya dibaca, kemudian adab-adabnya diperhatikan, insya Allah akan lebih sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita mah keluar rumah juga lupa baca doa ya Pak ya. Kalau keluar rumah suka baca doa enggak Pak? Baca. Ya. Kalau ke masjid suka baca zikirnya enggak Pak? Doanya. Ketika berjalan ke masjid. Masuk masjid suka baca doanya enggak Pak? Bacanya. Keluar masjid? Nah, kalau kita sempurnakan adab-adab dalam melakukan suatu amalan, insya Allah akan semakin sempurna pahalanya di sisi Allah. Kalau kita keluar rumah, doanya gimana Pak? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Terus apa lagi? Ada doa yang lain yang dibaca ketika keluar rumah biasanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya gitu ya. Suka dibaca nggak? Allah. Terus kalau kita berjalan ke masjid gimana Bang? Allahumma ij'al fi qalbi nuran fi lisani nuran. Nah, kalau kita sempurnakan dengan zikir-zikir itu, dengan adab-adab yang lain, insya Allah nanti akan lebih sempurna pahala dari amalan kita itu. Sama nuntut ilmu, pahalanya besar nggak Bu? Besar pahalanya. Duduknya saja kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau kita menerapkan adab-adab dalam menuntut ilmu, pahalanya akan lebih sempurna. Jadi amalan kita akan lebih sempurna pahalanya, lebih sempurna faedahnya ketika kita jalankan
dengan adab-adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, dari ibu-ibu saya. Assalamualaikum. Mau nanya di luar tema masalah sholat berjamaah di masjid. Apa hukumnya? Misalnya masjid itu kan ada AC-nya gitu, Pak. Terus pintunya ditutup semua, sedangkan di terasnya banyak yang jamaahnya ikut sholat. Apakah yang di luar itu dapat pahala jamaah atau tidak, Pak Ustaz? Makasih, Pak Ustaz. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, nanti ada batasan kapan makmum dan imam itu jaraknya maksimalnya. Tapi kalau dia masih di masjid, masih terhitung area masjid, ya, masih terhitung area masjid. Kemudian dia terhitung area masjid dan tidak terputus saf-saf salatnya dengan syarat yang di luar itu masih bisa melihat atau mengetahui gerakan jamaah atau imam yang ada di dalam masjid, maka itu masih terhitung mengikuti sholat berjamaah selama itu masih di area masjid. Tapi kalau dia di luar area masjid, maka tidak boleh ada keterputusan shaf, terutama oleh jalan. Jadi kalau ada shaf yang terputus oleh jalan di luar masjid, maka itu sudah terputus terhubungannya dengan jamaah. Tapi kalau masih di area masjid, yang jamaah yang satu barisannya di luar dan dia bersambung dengan barisan yang ada di dalam masjid, tapi terhalang oleh tembok umpamanya, selama yang di luar masih bisa melihat atau mengetahui gerakan yang di dalam atau gerakan imam, insya Allah itu akan masih terhitung sebagai sholat berjamaah yang sah. Seperti kan masjid-masjid sekarang berapa tingkat gitu ya ke atas, ada jamaah yang di atas, ada jamaah yang di bawah. Kalau iya selama masih di area masjid itu, kecuali yang satu dia sholatnya di rumahnya pas dekat masjid, terputus, jadi bukan di area masjid lagi dia sholat dan terputus jamaah sholatnya, maka itu tidak terhitung sholat berjamaahnya. Kalau rumah saya kebetulan jauh dari rumah,
kalau saya buka dulu jalan ke masjid dari jauh, dan satu hal juga ada kekhawatiran dari yang sebelah, karena dia tinggalin sendiri atau sendiri begitu. Juga saya di rumah, apalagi kalau hari hujan dan jalannya macet, ini jadi menambah kekhawatiran dari yang sebelah saya. Gimana nih cara solusi yang baik? Apakah berjamaah itu sesuatu yang wajib atau hanya sesuatu sunat yang makan saja? Ya. Untuk sholat berjamaah sendiri bagi laki-laki memang ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum dari sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sebagian ulama berpendapat sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya fardu ain. Sebagian lagi berpendapat sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya syarat sah sholat, sehingga bagi yang tidak sholat di masjid tidak sah sholat. Sebagian lagi berpendapat hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu fardu kifayah, sehingga kalau ada yang sholat di masjid, walaupun kita tidak sholat di masjid, kita tidak berdosa. Kecuali kalau di masjid tidak ada sama sekali yang sholat, maka semuanya akan terkena dosa. Itu fardu kifayah. Ada pendapat yang mengatakan sholat di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah muakkadah. Mana yang lebih dikuatkan oleh para ulama? Berdasarkan beberapa dasar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya fardu kifayah. Artinya jika kita memang bisa dan mampu, atau seharusnya kita berusaha untuk sholat di masjid, maka itu kita lakukan karena pahalanya sangat besar. Namun jika ada halangan atau kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk sholat di masjid, maka kita tidak berdosa ketika tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid, selama masih ada orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Nah, ini pendapat yang banyak dipegang oleh para ulama, terutama di Indonesia, atau karena mazhab kebanyakannya mazhab Syafi'i. Jadi kalau suatu hari umpamanya kita dalam kondisi seperti sekarang, kita harus buka puasa, kalau kita bukanya di masjid, istri sendirian di rumah, mungkin nggak berani atau khawatir ada sesuatu, apalagi dalam kondisi yang kurang sehat, maka kalaupun kita tidak ikut sholat berjamaah di masjid untuk sholat maghrib,
tidak berdosa kalau mengambil pendapat hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah, tapi tidak mendapatkan pahala ya berjamaah 27 derajat itu. Nah, jadi tapi kalau yang mengatakan hukumnya fardu ain, ya kalau dia bukan uzur syar'i yang betul-betul membuat kita boleh meninggalkan sholat berjamaah, itu berdosa kita tidak sholat berjamaah. Apalagi yang menghukumi itu syarat sah sholat, berarti kalau tidak di masjid, tidak berjamaah, sholatnya tidak sah. Setahu kami seputar perbedaan hukum sholat berjamaah itu yang tadi kita sebutkan. Namun kebanyakan menguatkan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi sebisa mungkin kita usahakan kalau memang ada hal-hal yang mungkin kita repot untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya kita tidak berdosa untuk sholat di rumah, apalagi di rumah dengan berjamaah, kan sesekali tidak mengapa. Tapi jangan dibiasakan bagi laki-laki sholatnya di rumah, ya, dia nggak mendapatkan pahala fardu kifayah itu, sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Tadi dalam hadis nomor 26 sebutkan bahwa setiap ruas tulang nanti disedekahi. Sedangkan kalau menurut apa yang saya pertama jumlah tulang ruas tulang sendiri ada 360. Apakah perbuatan sedekah misalnya saya menolong orang tua menyeberang atau orang buta menyeberang, ini tidak merupakan sedekah. Tapi itu tidak mewakili 360 ruas tulang itu atau gimana? Atau tiap sendi harus melakukan sedekah kan? Banyak. Iya. Kalau kita perhatikan kalimat yang ada di redaksi hadis tadi, kullu sulama, setiap ruas, berarti di setiap ruas ini ada kewajiban sedekahnya. Kalau tadi disampaikan ruas tulang kita berarti lebih dari 300, ya sebanyak itulah setiap hari kita wajib untuk melakukan sedekah. Terus dengan kita mengucapkan tasbih, nah kalau kita baca juga fi kulli tasbihatin sadaqatun, atau bi kulli tasbihatin sadaqatan, setiap tasbih yang diucapkan itu adalah satu sedekah. Berarti kalau mau mengimbangi kewajiban itu, ya kita harus melakukan sedekah sebanyak ruas tulang yang ada pada kita. Ya, maka harus banyak sedekah yang kita lakukan. Kalau memang ucapan-ucapan tadi sedekahnya satu, berarti ada beberapa ratus ucapan seperti itu, beberapa ratus kebaikan yang harus kita lakukan setiap hari. Ya kalau kita umpamanya bantu orang nyebrangin jalan, itu satu sedekah, berarti baru satu ruas yang terpenuhi. Terus kalau kita ada orang yang minta makanan, kita kasih, berarti satu sedekah, berarti satu ruas tulang.
Iya, karena kebaikan atau sedekah yang harus kita lakukan setiap hari itu dianjurkan sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan kita kalau bisa mas sebanyak yang mungkin bisa kita lakukan. Supaya kan kalau kita hanya memenuhi kewajiban tadi ruas tulang untuk disedekahi, atau baru kewajibannya, belum yang faidah atau fadilah yang kita dapatkan. Istilahnya kalau bahasa ininya mungkin ya, walaupun ini tidak seperti itu juga. Itu kan baru bayar utangnya doang gitu ya. Simpanannya mana gitu. Nah, jadi harus sebanyak-banyaknya memang kita lakukan kebaikan, sedekah sebanyak-banyaknya. Maka zikir kita sebanyak-banyaknya, karena setiap kalimat zikir yang kita ucapkan itu akan terhitung sebagai sedekah. Ya, kebaikan yang bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya, karena setiap kebaikan yang dilakukan akan terhitung sebagai sedekah. Senyum aja sebanyak-banyaknya kali Pak ya, biar 360 itu terpenuhi. 360 kali Bapak senyum. Iya, tadi sempat kita sebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kewajiban setiap ruas tulang untuk disedekahi setiap hari itu akan terpenuhi, akan bisa dipenuhi dengan kita melakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi semua kewajiban ruas tulang untuk sedekah ini sudah selesai, tertutupi dengan sholat duha 2 rakaat. Ya, berarti kalau kita sudah melaksanakan sholat duha 2 rakaat, sudah terpenuhi kewajiban semua ruas tulang tadi. Berarti sedekah-sedekah yang lainnya insya Allah jadi simpanan. Ya. Kan jangan tinggalkan. Ya, selama kita bisa, jangan ditinggalkan sholat duha, jangan ditinggalkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Iya. Kita biasanya di bulan Ramadan ada qiyam Ramadan atau salat tarawih. Dan kebiasaan kita salat tarawih itu kita lakukan di awal malam, ya, di awal ba'da salat isya biasanya langsung. Bahkan ada yang di salat isya langsung salat tarawih. Nah, nanti kalau malam-malam kita bangun sebelum sahur, terus kita mau sholat sunnah lagi, sholat qiyamul lail lagi, boleh enggak? Ya, boleh. Tapi kalau kita sudah sholat witir sebelumnya, pas sholat tarawih biasanya kan langsung disambung dengan witir. Kalau kita sudah sholat witir sebelumnya, maka nanti malam pas kita bangun cukup sholat tahajud atau sholat-sholat yang lainnya tanpa witir lagi, ya, tanpa melakukan witir lagi. Kenapa? Karena tidak ada witir dilakukan di satu malam 2 kali, kata Nabi SAW. Kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Sehingga
Kalau nanti malam kita bangun lagi sebelum sahur kita mau sholat, maka lakukan sholat malam, ya sholat tahajud atau sholat yang lain tanpa witir lagi kalau memang sudah witir sebelumnya. Ya, mungkin dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu ada yang mau disampaikan lagi, Pak, Bu? Nah, kalau tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan ya, Bu, ya. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita mendapatkan selalu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi setiap saat, setiap waktu di bulan ini dengan kebaikan, dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berkesempatan untuk mendapatkan limpahan pahala dan rahmat dari Allah. Juga mudah-mudahan kita diberikan pertolongan untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan ini sebaik-baiknya, terutama ibadah pokoknya yaitu saum dan qiyam Ramadan yang faedahnya akan membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga mudah-mudahan setelah Ramadan selesai nanti kita termasuk orang-orang yang telah bersih dari dosa-dosa karena telah diampuni oleh Allah di bulan ini. Dan juga kami berpesan kepada diri sendiri dan kepada semuanya bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan kita berkesempatan untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka yang Allah lakukan di bulan Ramadan di setiap malamnya. Maka setiap malam Ramadan hendaknya kita memperbesar harapan kita kepada Allah untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka, juga memperbanyak doa agar Allah berkenan memilih kita di salah satu malam Ramadan ini untuk dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.